Halo teman-teman, kembali bersama saya Raihan. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai keunikan software development dan paradigma yang membuat software development itu macet teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Selamat datang ke video kali ini teman-teman. Hari ini kita menjelajahi mengenai dua topik dalam pengembangan software teman-teman. Yang satu itu adalah potensi masalah karena perbedaan paradigma di tiap kelompok tim-timnya teman-teman. Beda-beda teman-teman. Lanjut lagi, yang kedua itu keunikan software teman-teman dibanding yang lain. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas mengenai perbedaan paradigma di berbagai profesi seperti pengembangan dan lain-lain. Oke teman-teman, untuk mengetahui itu mari kita lihat foto ini teman-teman. Teman-teman bisa menerawang nggak teman-teman apa ini? Nah, fotonya ini teman-teman. Ini apa bang, kok pohon? Oh, ya ini cuman perumpamaan ya. Oke teman-teman, nah yang ini ada pertama itu kita lihat how customer explain it. Nah, gimana customer menjelaskannya? Wah, kok ayunannya ada 3, ini kayak bunk bed? Bukan ya teman-teman. Artinya ini mungkin maksudnya itu customer itu banyak minta. Enggak teman-teman, maksudnya itu kadang-kadang customer itu memintanya berlebihan dan sebenarnya mereka nggak butuh. Nah, kalau ini ada project leadernya memahaminya teman-teman. Nah, project leadernya memahaminya gitu teman-teman. Sebenarnya gak ada yang salah, tapi kalau kita nanti ini kan agak terlalu kompleks, kadang-kadang sampai gitu kan teman-teman. Nah, project leadernya jangan seperti ini. Harus apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya customer jadi butuh ini, tidak usah. Nih, ada lagi how analysis design it teman-teman. Nah, sebenarnya ini aman-aman juga kayak customer, tapi kan agak kurang appropriate atau kurang baik ya teman-teman. Kurang ini, nanti teman-teman lihat deh di ininya, nanti gimana ininya. Nah, kalau ini how programmer wrote it. Nah, gimana programmernya mengetiknya ya teman-teman. Wah, ini udah pohonnya udah benar, talinya udah benar, ada ininya, tapi nggak bisa dipakai ya teman-teman. Tidak berfungsi. Nah, programmer seperti ini ya teman-teman, harus berfungsi. Nah, lanjut lagi ada business consultant. Nah, itu konsultan bisnis mendescribe-nya teman-teman. Wih, ada sofa ya, padahal nggak perlu ya teman-teman. Harusnya teman-teman terlalu megah kan. Nah, jangan megah-megah banget ya teman-teman. Itu dia kan. Business consultant-nya ini, software engineering ini harus pas ya teman-teman, tidak terlalu apa yang dibutuhkan aja teman-teman. Nanti kan ada bisnis konsultan, wow kami bisa fitur ini kan, padahal kenyataannya dicek gak ada fiturnya kan, bingung semuanya nanti kan di timnya kan teman-teman. Nah, ada lagi how project documented ya teman-teman, gimana projectnya didokumentasikan. Bang kok kosong? Ya kosong ya teman-teman, karena tidak didokumentasikan, mungkin malas ya teman-teman. Nah, ini ada lagi what operation installed teman-teman, gimana operasinya dipasang ya teman-teman. Udah bagus, udah ada pohon, udah simpel, satu tali di situ kan teman-teman, di rantingnya, tapi nggak bisa duduk di sana, sama aja bohong. Mungkin kita bisa manjat kali ya teman-teman, manjat untuk ngayun, tapi kan tidak pas gitu teman-teman. Nah, kadang-kadang ini maksudnya itu pas diinstal tuh ada yang missing aja, ada yang hilang aja, ada yang tidak ada teman-teman. Harusnya jangan gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi how customer is built teman-teman, gimana customernya ditagih teman-teman. Udah kayak roller coaster, padahal customer tidak minta itu, tapi udah sebejimun ya teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman how it is supported. Nah, gimana itunya ditunjang ya teman-teman. Nah, nanti ini maksudnya itu kayak di akhir-akhir itu kadang-kadang kan teman-teman, pas udah ada nih programnya. Nah, udah diinstal nih teman-teman, ternyata tidak dipakai teman-teman. Kan sia-sia ya, harusnya itu dipakai, tidak langsung tebang ya teman-teman, tapi dipakai. Nah, ini yang kadang-kadang harus diomongin dulu di awal.
Nah, yang terakhir ini yang bener ya teman-teman, ini simple. Perfect ya. Pas dia teman-teman. Ininya simple, ada ban, anak-anak bisa main bener. Gitu teman-teman. Yang bagus ya teman-teman, bisa melihat ya teman-teman. Sebenarnya ada paradigma ini nggak semuanya gitu ya teman-teman. Tapi yang kalau paradigma ini kayak udah persepsinya, kalau udah salah pasti ini gitu. Nah, gitu ya, semoga jangan dilakuin aja ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, apa keunikan dari software ya teman-teman. Nah, software itu apa sih keunikannya? Kan kayaknya software itu kita sering dengar ya, software ini, software itu. Nah, software itu apa sebenarnya teman-teman? Software itu perangkat lunak ya teman-teman. Contohnya itu kayak teman-teman bisa nonton YouTube ya teman-teman, ngelihat, atau IG atau TikTok teman-teman, scrolling. Itu software ya termasuk teman-teman. Nah, dianya itu unik, beda dengan hardware. Bang, hardware itu apa? Bang, contohnya itu apa? Hardware itu kayak RAM, SSD, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kan beda ya teman-teman. Nah, ini tuh bedanya gimana sih teman-teman? Nah, dari pengembangannya itu beda teman-teman. Kalau misalnya anak yang biasanya ngurusin pengembangan software, jangan disuruh ngurusin kulkas teman-teman. Nanti bingung sendiri dia teman-teman kan. Nah, keunikannya itu terletak pada kalau komponen dari hardware itu lebih konkret, dan kalau software itu lebih abstrak ya teman-teman. Wah, kan software ini berkembang udah dulu dari awalnya software teman-teman kalkulator biasa, sekarang udah ada AI teman-teman ya. Teman-teman mau nanya apa-apa tinggal nanya AI teman-teman. Nah, di situ terletak kan teman-teman, terlihat gitu kompleksitasnya teman-teman. Dan itu juga sulit diprediksi, berubah-ubah teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat kalkulator sekarang diluncurkan, mungkin udah nggak laku lagi karena udah banyak teman-teman. Makanya software itu selalu up to date. Jadi softwarenya up to date, kompleks kan. Nah, hal ini membuatnya rentan terhadap error, fault, failure, error kan. Sering error, jangan bang error mulu. Nah, itu mungkin karena kurang dicek teman-teman softwarenya teman-teman. Nah, itu karena mungkin tidak ada pengecekan terlebih dulu di awal atau pas sebelum diimplementasikannya. Nah, maaf teman-teman. Jadi software ini yang tadi kompleks itu membuatnya menjadi kayak sebuah orkestra sinkronisasi sempurna teman-teman. Karena kalau ada satu aja kesalahan mengganggu seluruh sistem. Kayak misalnya kalau di orkestra itu, kalau misalnya ada trompet gitu kan, mengganggu ya teman-teman, jadi hancur satu sistem. Software juga ya teman. Kalau bug kan teman, ada bug kan nanti kesel ya apanya teman-teman yang gunain kan. Bang, Dev kok softwarenya error mulu kan. Nanti gitu ya, kabur kan. Makanya buat software itu sulit ya, kompleksnya tinggi, yang membuatnya cost dev untuk mengembangkannya makin tinggi tiap tahunnya teman-teman. Bisa kita lihat di gambar ini teman-teman, terjadi krisis setiap munculnya komputer generasi ketiga teman-teman. Nah, krisisnya kenapa? Karena increase-nya makin tinggi, increase demand-nya makin tinggi, increase complexity-nya makin tinggi, challenge-nya makin tinggi, jadi demand, kompleksitas, dan tantangannya makin tinggi, tapi workforce-nya sama-sama aja, metodenya sama-sama aja, alat-alatnya sama-sama aja. Hal itu membuatnya menjadi krisis waktu itu teman-teman. Jadi susah kan orang stagnan di development. Kita bisa lihat ini cost development nih teman-teman. Makanya karena tadi kompleks dan ini cost-nya juga untuk mendevelopnya mungkin gede teman-teman. Kalau hardware kan paling kalau teman-teman prosesor misalnya di laptop kan teman-teman ngembanginnya paling Intel atau AMD teman-teman. Kalau ini software nanti kalau teman-teman misalnya sebagai kita contoh aja, nanti muncul Gojek kan, nanti muncul ada yang lain-lain, Grab, driver, apa Uber dan lain-lain kan teman-teman tuh.
Jadi selalu muncul up to date. Kalian ketinggalan, kalah terus teman-teman. Nah makanya developnya makin banyak. Costnya makanya meninggi tiap tahun teman-teman. Gitu teman-teman. Makanya unik ya teman-teman. Teman-teman bisa mengerti, paham. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa check out video-video saya teman-teman yang lain-lain. Dadah.